Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku mahu dengan kau. Siapa yang buat aku ni? Aku mahu. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan demokrasi alias Sastra Miharjo. Nama saya Dina Nurmala, saya Nasira Wandari. Saya Muhammad Muhammad Talibi, Muhammad Hajat Putra. Setelah Wilopo menyerahkan mandatnya selaku Perdana Menteri akibat dari peristiwa Tanjung Murawa, penyusunan kabinet yang baru membutuhkan waktu 6 minggu hingga percobaan sebanyak 5 kali dalam penyusunan formatur kabinet dari koalisi partai-partai di parlemen. Hingga akhirnya, Partai Nasional Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Indonesia Raya berhasil untuk menyusun formatur kabinet yang baru. Yang berarti alih Sastra menjadi satu kabinet keempat setelah pemiluan dibentuk 1 Agustus 1953 diselesaikan pada 24 Juli 1955. Jawa Tengah, tokoh yang menjabat sebagai Ketua Umum dari Partai Nasional Indonesia terpilih menjadi Perdana Menteri keempat yang akan kita bahas dalam materi kita kali ini, yaitu masa demokrasi liberal Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Satu, memiliki beberapa program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yaitu menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta menuju perdamaian dunia. Sementara itu, dalam menjalankan pemerintahannya, Ali Sastro Amijoyo menyusun beberapa program kerja, yaitu pertama, meningkatkan keamanan dan kemakmuran rakyat. Kedua, menyelenggarakan pemilu. Ketiga, pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dan peninjauan kembali terhadap keputusan KMB. Keempat, perjuangan pengembalian Irian Barat. Kelima, penyelesaian pertikaian politik dengan menyerahkannya kepada parlemen. Kelebihan dan kekurangan alih Sastra Miharjo 1 yaitu yang pertama, berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Kekurangannya yaitu NU memutuskan menarik menteri-menterinya pada tanggal 20 Juli 1955. Konferensi Asia Afrika menjadi prestasi terbaik dari pemerintahan Ali Sastro Amijoyo pertama dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Dilatar belakangi oleh situasi perang dingin yang semakin mengkhawatirkan, terutama dampaknya terhadap negara-negara di kawasan Asia Afrika yang diperebutkan oleh kedua negara adidaya baik itu Amerika Serikat maupun Uni Soviet, untuk ditanamkan pengaruhnya dan kepentingannya. Hal lain yang mendorong lahirnya KA juga berkaitan erat dengan kesamaan historis, terutama perasaan senasib sepenanggungan akibat dari penjajahan. Bahkan hingga pasca Perang Dunia Kedua, masih banyak negara-negara di kawasan Asia Afrika yang belum mencapai kemerdekaan. Kemunduran 1, Ali Sastro Amijoyo 1 mampu bertahan selama 2 tahun. Ali terpaksa harus mengembalikan mandatnya kepada Sue karena pada 1955 hal ini dipicu oleh serangkaian permasalahan yang terjadi selama masa pemerintahan
kabinet. mengenai akhir dari Kabinet Juanda. Deklarasi Juanda yang menjadi prestasi terbaik dari kabinet ternyata tidak serta-merta mampu untuk melanggengkan kekuasaannya. Presiden yang sedari awal berkeinginan untuk mengembalikan kuasanya sebagai presiden yang mampu untuk menjalankan roda pemerintahan berhasil menemukan momentumnya setelah keluarnya dekret presiden di tanggal 5 Juli tahun 1959. Dilatar belakangi oleh kegagalan dari konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Karena semenjak terbentuknya di tahun 1956 hingga menginjak tahun 1959, pembahasan undang-undang baru dalam sidang hampir selalu menemui kebuntuan. Tajamnya perbedaan ideologi tidak mampu diakomodir oleh partai-partai yang berada di dalam konstituante. Usulan untuk kembali ke Undang-Undang 45 yang menjadi dasar hukum bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengadakan pemungutan suara masih belum menemui titik terang karena jumlah suara yang tidak mencapai 2/3 suara keseluruhan. Setelah voting ketiga, serempak para fraksi memutuskan untuk tidak lagi mengikuti sidang konstituante yang berakhir reses di tanggal 3 Juli tahun 1959. Keadaan inilah yang menyebabkan presiden yang mendapatkan dukungan penuh dari militer hingga partai-partai pendukungnya mengeluarkan dekret yang berisi: pertama, dibubarkannya Dewan Konstituante; kedua, kembali ke Undang-Undang 45; dan ketiga, bentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dengan keluarnya dekret presiden, mengakibatkan riwayat konstituante berakhir sekaligus mengakhiri Kabinet Juanda di era demokrasi. Biografi Ali Sastromi Harja yaitu Kabinet Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta didirikan pada 1956, dibentuk pada 24 Maret 1956 dan diselesaikan pada 14 Maret 1957. Kabinet Ali Sastro Amijoyo periode kedua resmi dilantik di tanggal 24 Maret tahun 1956 dan mengakhiri perjalanan pemerintahannya di tanggal 14 Maret tahun 1957. Kabinet Ali periode kedua dibentuk dari koalisi antara PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Ali Sastro sedari awal bertekad untuk membentuk koalisi dengan Masyumi dan NU agar tidak perlu lagi bergantung dengan PKI, dan ternyata berhasil. Namun, harapan akan kabinet dengan stabilitas mumpuni yang merepresentasikan mayoritas kursi di parlemen tidak sesuai dengan harapannya. Menteri-menteri yang berasal dari partai pemenang pemilu memiliki beragam kepentingan yang mengakibatkan kabinet hampir tidak mampu untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II memiliki beberapa program kerja utama, antara lain menyelenggarakan kondisi tante untuk menyusun konstitusi baru. Terus kedua, menyelesaikan masalah Irian Barat dengan cara diplomasi. Ali Sastro Amijoyo menyusun beberapa program kerja yang ia namakan sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT, yang memuat beberapa program jangka panjang seperti yang pertama, perjuangan pengembalian Irian Barat; kedua, pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD; ketiga, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai; keempat, menyehatkan perimbangan keuangan negara; kelima, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat; keenam, pembatalan KMB; ketujuh, pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan 5 tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif; dan kedelapan, melaksanakan keputusan dari Konferensi Asia Afrika. Kelebihan dan kekurangan Ali Sastro Amijoyo II yaitu kelebihannya dibangunnya semen Gresik di Jawa Timur yang berpengaruh bagi perekonomian Indonesia. Dan kekurangan Ali Sastro Amijoyo II yaitu berkorbannya semangat anti Cina.
kemunduran dua kejatuhan Kabinet Ali Sastro Wijoyo dikarenakan terpecahnya koalisi antara TNI dan Masyumi sehingga Masyumi menarik semua menterinya dari Kabinet Ali Sastro Wijoyo II. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai akhir dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo periode kedua. Periode pemerintahan Ali yang buruk akibat dari situasi dalam negeri mulai memuncak setelah terjadinya krisis daerah yang berkaitan dengan urusan tentara daerah. Dewan-dewan militer daerah yang lahir menuntut otonomi kepada pemerintah pusat, dan di bulan Desember tahun 1956, Dewan Gajah pimpinan Maudin Simbolon dan Dewan Banteng pimpinan Ahmad Hussein melakukan serangkaian tindakan pengambil alihan pemerintahan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tindakan yang ternyata mendapatkan simpati dari Partai Masyumi. Tuntutan agar Ali Sastro mundur dari jabatannya kian menguat dan diganti oleh Hatta yang diharapkan dapat memuaskan bagi Sumatera. TNI dan NU yang menolak mengakibatkan Masyumi akhirnya memutuskan untuk mundur dari koalisi. Krisis daerah kian diperparah setelah Vence Sumual mengumumkan piagam Permesta serta menerapkan keadaan darurat perang di seluruh wilayah Indonesia Timur. Militer pusat pimpinan Nasution mengusulkan kepada Presiden untuk mengumumkan keadaan darurat perang untuk seluruh daerah di Indonesia dan akan menempatkan pihak militer sebagai pemegang kekuasaan di seluruh wilayah di Indonesia. Situasi tersebut ternyata tidak mampu untuk dikontrol oleh Ali Sastro yang mengakibatkan ia akhirnya memutuskan untuk mundur di tanggal 14 Maret tahun 1957. Nah, itulah akhir dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo periode kedua. Thank you. That's wonderful. Thank you. थैंक यू। आपने मुझे इतने ज्ञान की बात बताई कि मेरा जीवन ही धन्य हो गया।